Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Lubis dari kelas 7E Akuntansi Malam akan menjelaskan tentang review proposal penelitian bab 1 sampai bab 3. Judul proposalnya yaitu Analisis Perhitungan PPh Pasal 21, Dampak Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP di PT Prima Multi Terminal. Nama pemilik proposal yang saya review adalah Anggi Sapitri. Bab 1. Aktualitas masalah. Penulis memaparkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan pasal 21 dan dampak perubahan tarif pajak dan memberikan gambaran umum yang akan diteliti dengan teori-teori dan pendapat para ahli. B. Kelengkapan data. Latar belakang masalah yang dipaparkan penulis telah cukup menjelaskan mengapa fenomena atau masalah ingin diteliti. Cara menyelesaikan masalah penulis menggunakan dua variabel independen, yaitu X1 perhitungan PPh pasal 21, X2 dampak perubahan tarif pajak orang pribadi serta variabel dependennya yaitu Y Undang-Undang HPP. C. Batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah. Penulis menentukan batasan masalah berdasarkan dari hasil identifikasi masalah. Semua batasan masalah memiliki hubungan dengan judul yang tertera. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan 21 Undang-Undang HPP serta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, bagaimana perubahan status pegawai dapat mempengaruhi tarif pasal Pajak Penghasilan 21 yang harus dibayarkan oleh orang pribadi. Masalah yang dirumuskan penulis telah sesuai dengan judul dan topik yang dipilih penulis. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian diuraikan dalam subbab ini diuraikan dalam cukup jelas. Selain itu, dapat dilihat dari penjelasan bahwa tujuan penelitian telah menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian penulis telah merumuskan manfaat yang dapat diperoleh baik bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian maupun pihak lain. Bab 2. Uraian teori. Di dalam uraian teori bab 2 ini, penulis telah cukup lengkap menjelaskan isi-isi yang menyangkut judul penulis seperti mencantumkan pendapat para ahli, menjelaskan teori-teori, contoh-contoh dalam perhitungan PPh pasal 21 dan dampak tarif pajak orang pribadi. Menurut saya, teori bab 2 ini penulis sudah efektif. B. Kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual ini, penulis sudah fokus memberikan gambaran dan mengarahkan mengenai variabel yang akan diteliti. Seperti di bawah ini, kerangka berpikir dalam penelitian, analisis perhitungan PPh pasal 21 dan dampak perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP di PT Prima Multi Terminal. Sebagai salah satu penerimaan dalam negeri, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Perlu diketahui, besarnya perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa wajib pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima. Dan menurut saya, peneliti cukup jelas membuat kerangka konseptual tersebut. C. Hipotesis. Hipotesis penulis cukup jelas karena peneliti menjelaskan hubungan antara variabel sesuai judul penulis, seperti penulis buat di bawah ini. Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang HPP. Penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan akan membayar tarif pajak lebih rendah dari pajak yang dibayar sebelumnya jika menerapkan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang HPP jika dibandingkan dengan Undang-Undang PPh 21. Namun, sekali lagi, dampak ini hanya dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas 50 juta setahun. Yang B. Perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP. Penelitian ini menunjukkan tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP berubah yang awalnya tarif PPh 21 Undang-Undang PPh 4 lapisan menjadi 5 lapisan berdasarkan Undang-Undang HPP. Hal ini dikarenakan adanya penambahan lapisan pajak yaitu di atas 5 miliar tarif pajaknya 35%. Bab 3. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penulis juga menjelaskan data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan bilangan yang nilainya bisa berubah-berubah atau bersifat variatif sesuai dengan bentuknya.
Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau badan dalam bentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan berisi mengenai kondisi perusahaan, misalnya profil perusahaan. Di dalam jenis penelitian ini, penulis cukup lengkap menjelaskan isi-isi tersebut. B. Definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Undang-Undang HPP, di mana variabel dependen adalah variabel yang tidak bebas atau terikat yang mempengaruhi variabel bebas atau variabel independen. Penulis menggunakan dua variabel independen, yaitu perhitungan PPh pasal 21 dan perubahan tarif pajak orang pribadi, di mana variabel independen adalah variabel yang bisa menjadi sebab akibat dari variabel dependen atau variabel yang terjadi karena perubahan dan menimbulkan variabel terikat atau variabel dependen. Penulis juga menjelaskan variabel ini dengan jelas. C. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan penulis di perusahaan jasa kepelabuhan, yaitu PT Prima Multi Terminal, di mana waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak tanggal dikeluarkannya izin melaksanakan penelitian dalam waktu 2 bulan. Ini 1 bulan pengumpulan daya yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses bimbingan berlangsung. Penulis menjelaskan dengan jelas tempat dan waktu penelitian. D. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah populasi dari wajib pajak orang pribadi, di mana teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Penulis juga mencantumkan penjelasan tersebut. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penulis sudah menjelaskan teknik ini dengan cukup baik. F. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis deskriptif. Metode ini merupakan suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis sudah menjelaskan dengan jelas teknik analisis data ini sehingga dapat mudah dimengerti oleh pembaca dengan informasi tambahan, yaitu teori-teori yang ada di peraturan perundang-undangan perpajakan dan langkah-langkahnya. Sekian hasil review penelitian proposal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.